Peralihan ke kendaraan listrik atau EV semakin marak, dan banyak orang yang ingin mencoba sensasi berkendara EV. Bagi para pengguna awal atau early adopter yang ingin beralih dari motor bensin ke motor listrik, pengalaman berkendara menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Sobat Kims, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah sensasi berkendara EV setara dengan motor bensin? Mari kita lihat terlebih dahulu keluhan yang sering muncul terkait performa atau pengalaman berkendara menggunakan motor EV. Pertama, motor EV kurang bertenaga. Beberapa pengguna merasa bahwa motor listrik kurang bertenaga dibanding motor bensin, terutama saat jalur menanjak atau berkendara dengan muatan berat. Kedua, sensasi berkendaranya. Mengendarai kendaraan listrik dirasa berbeda dengan kendaraan bensin, dan beberapa orang perlu waktu untuk beradaptasi. Apalagi motor listrik umumnya menghasilkan torsi yang lebih besar di putaran rendah, juga menghasilkan akselerasi awal yang lebih spontan dan responsif. Oke Sobat Kims, dari poin 1 dan 2 bisa dikatakan bahwa tenaga dan sensasi mengemudi yang berbeda pada EV salah satunya dipengaruhi oleh daya motor listrik. Idealnya semakin besar daya motor listrik maka tenaga akan semakin besar. Tetapi dengan resiko energi baterai akan banyak terkuras dan harga sepeda motor akan lebih mahal. Ada beberapa cara untuk menentukan daya motor listrik yang setara dengan motor bensin yang dimiliki saat ini, sehingga pengalaman kita berkendara menggunakan motor listrik dapat setara dengan motor bensin dan memberikan sensasi mengemudi yang nyaman. Cara yang pertama dengan test ride. Test ride bisa memberikan kita experience secara langsung untuk mencoba performa dari sepeda motor listrik yang akan kita beli. Biasanya test ride tersedia di pameran-pameran kendaraan listrik seperti Gias, IMOS, dan pameran-pameran lain. Namun test ride di pameran belum bisa memberikan experience yang sama dikarenakan trek dan waktunya yang terbatas, tidak seperti jalur yang biasa kita lewati sehari-hari. Sehingga ketika kita melakukan test ride di pameran akan terasa berbeda dengan ketika kita berkendara di jalur yang biasa kita lalui sehari-hari. Entah itu ada tanjakan atau jalur yang bergelombang. Cara yang kedua dengan membandingkan tenaga motor bensin dan motor listrik. Selain test ride, ada opsi lain untuk menentukan performa daya motor listrik yang setara dengan motor bensin, yaitu dengan menghitung horsepower dan kilowattnya lalu dibandingkan. Motor bensin umumnya menggunakan horsepower sebagai satuan tenaganya. Nah, sedangkan motor listrik menggunakan kilowatt. Meskipun satuannya berbeda, tapi Sobat Kims bisa mengkonversi tenaga motor bensin ke motor listrik untuk mendapatkan gambaran performa yang setara. Bersumber dari convertlife.com dan citizenmap.com, ini adalah rumus mengkonversi horsepower ke kilowatt. 1 horsepower sama dengan 746 watt. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Jadi, 1 kilowatt sama dengan 1 horsepower dikali 746 watt dibagi 1000. Supaya tidak bingung, kita ambil contoh sepeda motor Yamaha NMAX yang memiliki 15 horsepower, lalu kita konversikan ke kilowatt. Dan ini hasilnya. Di video kali ini, kami tampilkan list sepeda motor bensin dan sepeda motor listrik beserta dengan besaran horsepower dan kilowattnya dalam bentuk tabel sebagai perbandingan motor mana yang setara powernya. Namun Sobat Kims, menurut kami perbandingannya tidak harus setara 100%. Tetapi sekitar 50-70%-nya saja sudah cukup. Di kelas pertama diisi oleh motor bensin Honda Goldwing 1800, Kawasaki Ninja ZX-6R ABS, dan Kawasaki Ninja 250. Sedangkan untuk motor listrik ada Zero dan BMW. Di kelas ini terlihat dari kedua jenis kendaraan baik itu bensin maupun EV memiliki power motor yang sama-sama besar. Selain itu juga harga dari sepeda motor ini sama-sama tinggi ya Sobat Kims. Di kelas kedua diisi oleh motor bensin Honda PCX 160 dan ada juga Yamaha NMAX, motor yang tentunya sudah sangat familiar ya Sobat Kims. Dan sedangkan untuk motor listriknya ada Savart S1P Insignia dan Ziho AE8. Di kelas ini, kedua jenis kendaraan memiliki power motor yang hampir setara.
Namun ada perbedaan di harga awalnya. Motor bensin umumnya memiliki harga awal yang lebih murah dibanding motor listrik. Oke, kita lanjut di kelas ketiga dan keempat. Diisi oleh motor-motor populer lainnya yang Sobat Kims pun mungkin punya atau minimal tahu sama motor-motor ini. Di kelas ini motor bensin dan motor listrik memiliki power yang sedikit berbeda. Selain itu juga di kelas ini harga motor listrik jauh lebih mahal dibanding motor bensin. Nah, dari hasil perbandingan tadi bisa disimpulkan kalau performa motor bensin umumnya lebih unggul dibanding motor listrik, tapi harga motor listrik justru lebih tinggi. Menurut analisis kami, motor listrik saat ini sudah didesain dengan teknologi paling optimal oleh para produsen dan diupayakan agar harganya lebih terjangkau. Harga motor listrik yang mahal disebabkan karena industrinya masih baru, ekosistem yang ada belum sematang ekosistem motor bensin, dan harga komponen motor listrik juga masih relatif tinggi. Namun motor listrik memiliki keunggulan dalam hal keramahan lingkungan dibandingkan motor bensin. Sedangkan motor bensin memiliki keunggulan harga awal yang lebih murah dan tenaga mesin yang lebih besar dibanding motor listrik. Namun dalam jangka waktu panjang, biaya perawatan dan penggunaannya lebih tinggi. Hal ini dikarenakan harga BBM yang lebih tinggi daripada biaya listrik, dan biaya servis yang lebih mahal karena memiliki lebih banyak bagian. Sedangkan motor listrik, walaupun harga awalnya lebih tinggi, namun memiliki biaya perawatan dan penggunaan yang lebih murah dalam jangka waktu panjang. Oke Sobat Kims, pemilihan antara motor bensin dan motor EV tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Kalau Sobat Kims mencari motor dengan harga awal yang lebih murah, motor bensin mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Namun jika Sobat Kims mencari motor dengan biaya perawatan dan penggunaan yang lebih murah dalam waktu panjang, motor listrik mungkin jadi pilihan yang lebih baik. Bagi Sobat Kims yang mencari motor dengan performa tinggi untuk membawa beban berat seperti berboncengan atau membawa barang, serta jarak tempuh jauh untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi, maka motor bensin bisa menjadi pilihan yang tepat. Di sisi lain, jika Sobat Kims menginginkan akselerasi awal yang lebih spontan dan responsif, untuk penggunaan pribadi di perkotaan, serta pengalaman berkendara yang senyap dan halus, maka motor listrik bisa menjadi pilihan ideal. Pertimbangan lain seperti fitur-fitur, desain, dan layanan purna jual yang lebih baik juga perlu Sobat Kims pertimbangkan sebelum membuat keputusan. Oke Sobat Kims, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like jika Sobat Kims menyukai konten ini, dan tulis di kolom komentar jika Sobat Kims punya pendapat lain seputar pembahasan di video ini. Sekaligus beri kami saran kira-kira nextnya harus bahas tentang apa nih. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Kimtronics. Salam Sobat Kims.